Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Munawara Ahmad, biasa dipanggil Rara. Ini adalah seri kedua Tribuners Memilih dan hari ini kita bersama dengan sosok inspiratif dari Kabupaten Sopeng. Strong leader dari Kabupaten Sopeng yang dinilai sukses mengatasi corona di wilayahnya dan bahkan menjadi buah bibir karena keberhasilannya menekan angka penyebaran positif corona di Kabupaten Sopeng. Kita sapa-sapa dulu dengan Pak Bupati Kaswadi Rasak. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Bisa sapa dulu dong Pak para tribuners di rumah. Baik, para pemirsa Tribun Live yang saya cinta dan banggakan, selamat malam. Kita bertemu dalam rangka bagaimana Alhamdulillah, sebelumnya saya mau maaf. Ya Pak. Nah, sedianya saya di Sopeng, tapi karena ada tugas yang mendadak, saya harus berangkat ke Jakarta. Jadi sekarang saya di Jakarta ini. Oh, lagi di Jakarta Pak ya? Tapi tidak ada jarak bagi kita untuk bersilaturahmi di Sopeng, di Jakarta. Tetap kami harus konsisten, tetap ikut dengan acara Tribun Live ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kesediaannya di tengah-tengah kesibukannya masih bisa bergabung bersama kami di Tribuners dan Bapak bisa berbagi kepada kita semua bagaimana keberhasilan Kabupaten Sopeng menekan laju peningkatan positif corona di Kabupaten Sopeng itu sendiri. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya sangat tertarik dengan kutipan Bapak yang dipresentasikan hingga ke Jakarta nih. Ada kutipan Bapak nih soal pandemi corona. Indonesia saat ini butuh strong leader untuk mengatur kerja bawahan dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Betul Pak ya, itu kutipan yang saya ambil dari slide PowerPoint Bapak nih. Ya, jadi memang kita pertama dalam menghadapi pandemi atau wabah, pertama kita dulu harus satukan kekuatan pikiran kita bersama. Karena yang kita hadapi ini dan ini sangat mengerikan. Kalau tidak dengan kekuatan besar, tentu mustahil kita lakukan. Makanya ketika kami diperhadapkan dengan kondisi ini, pertama kami dulu mengatur strategi dengan mengumpulkan kekuatan penuh untuk menghadapi pandemik ini. Nah, kekuatan itu adalah unsur dari Forkopimda, ASN, kemudian seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten sampai ke paling ujung adalah dusun RT RW. Siap Pak. Tidak diberdayakan, mustahil. Apa yang kita lakukan ya akan sia-sia. Nah, itu yang kemudian kami juga di samping semuanya kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada sesuatu yang memproteksi teman-teman yang beraktivitas langsung dengan masyarakat di lapangan. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kami harus lakukan dengan melibatkan semua unsur, semua potensi yang kita miliki. Karena siap, Pak. Kita ini kan pemerintah punya kekuatan banyak. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan secara maksimal, maka tentu apa yang kita akan capai juga tidak maksimal. Siap Pak. Ini Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh soal penanganan corona di khususnya Kabupaten Sopeng dan bagaimana Kabupaten Sopeng akan menghadapi new normal ke depan, kita juga ini penasaran sama Bapak dan keluarga ini Pak. Gimana kabar keluarga selama corona ini dan apakah di rumah Bapak juga ketat pelaksanaan penerapan protokol kesehatannya ini Pak? Kita juga kepo loh Pak soal itu. Jadi memang ini menarik kalau bicara tentang keluarga. Jujur saja bahwa ini yang mungkin salah satu yang tidak memaksimalkan kita bekerja,
Karena saya misalnya sebagai bupati, sebagai orang tua wilayah ini, di sisi lain juga sebagai orang tua di keluarga. Nah tentu istri, anak, semuanya punya kekhawatiran yang sama dengan kita. Tapi di sisi lain, saya ini kan terikat dengan sumpah jabatan juga. Tanggung jawab saya adalah bagaimana bisa menyelamatkan anak-anak saya dengan cara saya sehingga semuanya bisa terbebas. Contoh, kenapa kami ada ruang perawatan? Kami tidak mau rakyat kami dirawat di daerah lain. Ibaratnya anak kami dirawat di tetangga. Itu kan sangat menyedihkan. Iya, Pak. Inilah langkah-langkah yang kami lakukan. Jadi memang saya jujur katakan bahwa selama berhadapan dengan Lakoro ini, saya ibaratkan ini kan bahasa Bugis. Nah, saya terkadang tidak bermalam di rumah karena terlalu banyak orang saya ketemu berinteraksi langsung, sehingga saya harus jaga juga keluarga, jaga diri saya karena kita tidak bisa jamin bahwa kita ini steril. Kalaupun saya kembali ke rumah, ya tentu tidak langsung berinteraksi dengan keluarga. Saya harus memisahkan diri dengan keluarga walaupun satu rumah tapi beda kamar. Wah ini yang berat. Tapi apa boleh buat? Saya adalah saya yang punya komitmen pada diri saya sebagai abdi negara, pelayan masyarakat punya kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itulah memang berat menghadapi ini karena ini suatu penyakit yang wabah yang sangat sulit kita prediksi kapan akan berakhir dan bagaimana cara kerjanya karena contoh kecil tidak waktu pertama klaster itu berbeda-beda karakternya. Ada yang cepat menular, ada juga yang tidak cepat menular. Jadi itu kita pelajari. Misalnya yang sekarang, kalau klaster Makassar pasti menular, pasti ada beberapa yang kena. Makanya pada saat itu, contoh kecil ada petugas medis misalnya, yang kemarin di Dinas Kesehatan. Ratusan yang kita harus swab. Jadi bukan di rapid test, di swab. Alhamdulillah negatif. Konsekuensinya seperti itu. Walaupun seperti itu kita lakukan, kita ketahui biaya tinggi, apa boleh buat demi untuk memutus mata rantai ini kira-kira yang kita lakukan di Sopeng. Kalau ini di rumah Pak itu semua anggota keluarga ada juga seperti mereka wajib pakai masker kemana-mana, mereka wajib cuci tangan, jaga jarak. Apakah seketat itu di rumah juga atau hanya di perbatasan masuk Kabupaten Sepen doang nih Pak yang ketat ini Pak? Justru itu lebih ketat karena selalu bahkan anak, istri, sampai kalau mau keluar harus bawa ini, kemudian termasuk makanan, Iya. termasuk bagaimana kita ini daya tahan tubuh harus kuat. Apalagi saya kan biasa kalau makan siang itu tapi makan malam karena kalau sudah bekerja kan terkadang kita lupa makan. Kekhawatiran itu di rumah tangga terkadang muncul. Kalau di dalam rumah tangga di rumah itu ketat sekali karena khususnya kami sebenarnya ini diperlakukan seperti orang yang berlebihan karena sedikit-sedikit bawa ini, jangan lupa ini, bagaimana keadaan tak, di mana ki, itu kan wajar seorang keluarga selalu mempertanyakan kondisi kita. Makanya biasa kalau saya misalnya ke rumah sakit memantau pasien apa, saya bilang teman-teman jangan foto saya. Kasihan nanti keluarga lihat bahwa ada lagi di rumah sakit pergi lihat pasien. Nah, itu kan tantangan tersendiri juga. Berat memang, tapi aku boleh buat, saya harus jaga dan lindungi warga saya. Tapi sejauh ini Pak, selama pandemi dan penerapan ketat protokol kesehatan di rumah Bapak, apa sudah pernah memberikan atau teguran keras ke anggota keluarga gitu Pak yang melanggar Pak? Ya, tentu pemberlakuan perhatian ini saya tidak bisa bedakan antara masyarakat dengan keluarga. Keluarga tentu pertama saya ingatkan bahwa kita betul-betul harus menjaga. Karena kalau kamu yang sakit atau kena, pasti perhatian saya terbagi.
Makanya kita yang harus menjadi contoh bagaimana. Namun ini kan tidak bisa kita prediksi. Hari ini saya mengatakan begini, tapi besok belum tentu bisa selamat. Karena apalagi sekarang ini jauh berbeda ibaratnya karakter virus ini. Yang dulu, yang pertama awal-awalnya dengan yang sekarang ini menurut saya berbeda. Ini klaster Makassar agak cepat penyebarannya dan agak susah ditanggulangi kalau orang tidak paham cara penanganannya. Artinya ketika ada masyarakat yang terjangkit virus harus cepat kita tangani. Karena kalau tidak, maka pasti mata rantainya panjang. Harus cepat kita putus. Makanya saya sangat bersyukur punya tim yang luar biasa, tim medis kita, surveillance kita ini, betul-betul dia sangat memahami cara untuk penanganan ini. Kemudian karena di Sopeng ini semua elemen bekerja, kalau ada sesuatu yang mencurigakan cepat sampai kemana-mana. Jadi misalnya karena kita ini 1.500 hansip yang bertugas di semua wilayah di Kabupaten Sopeng. Kalau kita masuk Sopeng sekarang ramai di pos ronda, di kantor desa, ramai sekarang. Semua kita gerakkan untuk bagaimana memantau orang yang keluar masuk, terutama yang dari Makassar. Kita harus sangat hati-hati. Makanya kemarin waktu kami rapat dengan Wagub, dengan Gubernur juga, saya sarankan Gubernur harus memimpin gerakan di seluruh kabupaten. Karena kalau cuma Sopeng dengan daerah lain yang bekerja, tidak semuanya bekerja, ini pasti tidak bisa cepat kita selesaikan. Gubernur sebagai penanggung jawab wilayah di Provinsi Selatan harus mengambil alih ini, menyatukan gerak langkah kita untuk bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Karena kalau tidak, maka pasti kita akan kewalahan. Selesai Sopeng muncul lagi di Bone, selesai Bone muncul di Wajo, selesai Wajo muncul di Sinjai. Hampir semua sampel yang masuk ke Sopeng itu pasti ada positif. Ya. Ini kan kita di Sopeng sudah ribuan yang kita swab. Ya. Di daerah Sopeng ada 3 tetangga yang kita sudah swab juga. Bahkan ini Pak yang terbaru yang saya lihat di Instagram Pemkab Sopeng itu pertanggal 29 Juni itu mengeluarkan petunjuk teknis pembatasan keluar masuk Kabupaten Sopeng dan itu akan berlaku sampai 14 Juli. Itu Pak kita penasaran itu nanti sanksinya akan seperti apa jika tidak mematuhi petunjuk teknis ini, apalagi salah satu isinya adalah setiap orang yang mau keluar yang masuk khususnya di Sopeng itu wajib membawa surat bebas COVID, wajib menggunakan masker dan lain-lain. Itu sanksi paling berat atau sanksi paling berat lah Pak. Nanti itu yang diberikan kepada mereka yang melanggar ini itu seperti apa Pak? Karena saya belum baca di aturannya. Sebenarnya itu kan bagian dari strategi untuk mendisiplinkan masyarakat, kemudian juga mengajak daerah lain untuk sama-sama apa yang kami lakukan. Jadi intinya ketika semua diberlakukan seperti ini, maka semua yang orang beraktivitas di setiap wilayah pasti sudah ada jaminan bahwa mereka bebas. Karena saya tidak bisa bayangkan kalau cuma Sopeng saja melakukan seperti ini, yakin dan percaya tidak akan mungkin selesai ini masalah. Kami 2 bulan bekerja mensterilkan, alhamdulillah selesai. Tapi masyarakat kita juga terkadang tidak jujur. Contoh kemarin ada yang dari Makassar. Ternyata setelah ditanya katanya cuma jalan-jalan ke Makassar. Ternyata ditelusuri dia pergi membesuk keluarganya yang positif. Ini yang membawa akhirnya satu keluarga di Sopeng itu kena. Ada juga yang melayat. Yang terakhir ini melayat keluarganya di Makassar. Kembali satu keluarga lagi kena. Ditanya, dia menyangkal. Ini yang persoalan juga, kejujuran ini penting. Agar kami bisa mengambil langkah-langkah untuk
mengantisipasi. Sopeng ini sekarang juga sudah mempersiapkan setiap desa nanti ini sudah ada 7 desa yang kita siapkan karena kita sudah mulai kerja untuk ada beberapa pertama informasi, rumah informasi, kemudian juga ada rumah kita siapkan kalau ada yang karantina sambil menunggu tim medis kita datang. Ada transit dulu, ada rumah yang kita siapkan di setiap desa nanti untuk jangan sampai dulu kemana-mana sebelum ada hasil. Itu yang kita lakukan di Sopeng. Artinya kami tidak pernah mau menyerah dengan kondisi apapun. Tapi kalau tidak ada kesadaran masyarakat, ini sangat penting untuk kita sosialisasikan terus. Karena tidak boleh kita juga berhenti mengingatkan masyarakat. Karena itu kewajiban kita memang seperti, dan masyarakat juga ya. Ibaratnya satu keluarga biasanya ada memang anak-anak kita yang nakal. Tapi untuk sanksi, kami ke depan pasti ada sanksi. Akhirnya nanti kalau tidak bisa, maka kami harus melakukan manajemen tega. Apa boleh buat? Anda tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas demi keselamatan kita bersama. Itu kira-kira nanti ke depannya kita akan berlakukan. Jadi pelan-pelan dulu kita coba. Betul-betul. Ini Sopeng ini jadi bahan perbincangan banget ini Pak, dinilai paling sukses mengatasi COVID ini. Apalagi per tanggal 12 Juni lalu, Sopeng berhasil mencatatkan diri sebagai kabupaten kota pertama di Sulawesi Selatan yang berhasil 0 angka positif corona. Itu sebenarnya seperti apa, bagaimana Bapak bisa melakukan ini, bisa sampai 0 positif? Bagaimana komunikasi Bapak ke Forkompinda, bagaimana komunikasi Bapak ke camat sampai ke RT hingga ini bisa teratasi ini Pak sampai 0. Saya kira ini adalah sesuatu yang sulit, apalagi ini Bapak belum masih sendiri, belum ada wakil bupati, gimana nih Pak? Kita butuh banget ini Pak bocorannya. Seorang diri tapi sanggup berperang melawan corona bersama pejabatnya di Kabupaten Sopeng. Jadi pertama saya itu menyampaikan bahwa kepada teman-teman ASN dan semua unsur yang kami miliki termasuk Forkopimda, bahwa ibaratnya peperangan ini tidak boleh, tidak harus semuanya ikut bertempur. Artinya yang kami kerja ini selama kurang lebih 2 bulan, kita kerja bagaimana target kita menyelesaikan ini. Pokoknya kita dikasih akal oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan, itu jangan disia-siakan. Jadi kita berikan semangat terus. Akhirnya alhamdulillah, walaupun ada beberapa masyarakat yang mungkin menganggap kami tidak populer, kebijakan-kebijakan yang kami lakukan, tidak apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, aku benci saya. Apalagi situasi sebegini kan menjelang pilkada. Tentu juga kalau memang kebijakan salah, maka masyarakat pasti akan marah dan tentu tidak respect pada saya. Tapi saya tidak peduli itu. Saya tidak memikirkan itu. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana masyarakat saya bisa terlindungi. Persoalan ada yang marah, ada yang jengkel, itu soal kedua. Yang penting sekarang bagaimana kita selesaikan hari ini dan ke depan jangan sampai nanti ini menyebar. Memproteksi semua potensi penyebaran ini dengan kekuatan yang kami miliki, ya alhamdulillah kebersamaan kita berbagi tugas, semua OPD berjaga di perbatasan. Muspida tidak pernah berhenti berpikir mengatur strategi dengan kami. Langkah-langkah yang kami harus lakukan hari ini, pagi ini, siang ini, malam ini, tidak pernah kita berhenti berpikir bagaimana, apalagi. Jadi terkadang sambil jalan kita diskusi. Di sana ada lagi kasus masalah begini. Bagaimana menertibkan masyarakat, bagaimana pasar, bagaimana warung kopi, bagaimana orang yang begadang, dan lain sebagainya. Jadi banyak, kompleks sekali masalah, tapi alhamdulillah kami bisa selesaikan. Tahap pertama itu cuma persoalan ketika masyarakat diberi kebebasan, kebablasan. Tapi tidak apa-apa, kami tidak pernah mau menyerah. Silakan, situasi apapun, kondisi apapun yang kami hadapi hari ini, kami tetap berjuang. Kami tetap bersandar kepada Sang Pencipta, bahwa Tuhan tidak tidur, pasti melihat apa yang kami lakukan.
Namun demikian, apa yang kami kerjakan juga tanpa didukung oleh masyarakat, pasti akan tidak maksimal. Itu kira-kira. Tapi mungkin Bapak bisa berbagi kepada kita, mungkin ada juga pejabat yang menyaksikan video kita ini, seperti apa pola kerja hingga ke bawah itu, Pak? Sampai ke kepala desa, seperti apa pola komunikasi dan penerapannya gitu, Pak. Alur alur kerjanya gitu, Pak, seperti apa? Jadi begini, kami karena di struktur pemerintah itu kan lengkap. Saya sebagai bupati ada sekda, ada asisten, ada Ya. ahli, ada kepala dinas atau PD, ada camat, ada desa, ada kepala dusun, ada RT RW. Ini fungsikan semua dalam artian beri kepercayaan kepada Pak Sekda, beri kepercayaan kepada asisten, beri tanggung jawab. Misalnya saya beri tanggung jawab kepada staf ahli, asisten bertanggung jawab di tiap kecamatan, masing-masing tanggung jawabnya ke kecamatan, misalnya 2 kecamatan, kemudian camat ke desa, itu mengontrol. Kita bayangkan waktu pertama kami lakukan pembatasan di perbatasan, 362.000 jiwa orang kita deteksi lebih banyak dari penduduk Sopeng yang hanya 240.000 jiwa. 5.800 yang masuk yang kita tracking, kita periksa, kemudian 200 lebih kita swab, 363 yang pendatang ini kita swab, kemudian kami mengambil sampel di setiap desa 10 orang, lebih 1.000 swab ini kita bertahap, mulai dari yang positif, kemudian pendatang, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa kita lakukan survei, mengambil sampel dengan latar belakang yang berbeda-beda di setiap desa kelurahan. Alhamdulillah itu yang kami lakukan untuk memastikan bahwa situasi kita bisa kendalikan. Karena kalau tidak ada data susah juga. Kemudian tidak kalah pentingnya, kita kan agak kurang pemahaman kita tentang masalah ini. Kebetulan banyak orang Sope yang pintar. Itu kita libatkan. Jadi intinya penanganan COVID ini libatkan ahli. Libatkan ahli. Kan banyak ahli-ahli di sini. Libatkan semua, kemudian rekomendasinya kita jalankan, di samping kita kolaborasi dengan elemen lain. Saya yakin bisa. Ahli kita luar biasa. Nah, kita sekarang ini intinya wabah seperti ini sebenarnya sederhana rumusnya. Karantina, isolasi. Itu rumus wabah itu begitu saya sebenarnya. Tapi karena kehidupan ini tidak bisa berhenti dengan kegiatan yang banyak, tentu kita punya cara. Intinya sebenarnya bagaimana membatasi gerakan orang-orang yang punya penyakit itu. Nah ini yang kita lakukan. Tapi tetap kita melibatkan ahli-ahli yang ahli virus, ahli yang lainnya untuk kita jadikan pedoman untuk menjalankan itu. Nah, itu yang kami kerjakan di Sopeng. Tapi sebagai seorang diri jadi kepala pemerintahan ini, Pak, kita juga penasaran apa kan kerjanya banyak banget ini Pak menghadapi corona, harus kontrol ini, kontrol itu, memeriksa ini, memeriksa itu. Apa sejauh ini ada temuan kendala dari Bapak sendiri seorang diri mengurusi Kabupaten Sopeng sampai berhasil 0 kasus kemarin Pak di 12 Juni, baru bertambah lagi setelah dibawa oleh orang dari Makassar itu Pak? Jadi kalau masalah ini kan saya cuma menganggap ada seninya, ada seninya. Artinya disitulah kami diuji, ditantang untuk menghadapi situasi. Apapun kita harus kerjakan. Pertama yang saya lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa keselamatan, kekuatan, insya Allah bisa. Karena latar belakang saya kan memang selalu berhadapan dengan situasi yang menantang. Misalnya selama hidup saya ini kan selalu ibaratnya mandiri. Walaupun
situasi di keluarga yang terjadi pada saat itu ya dengan karakter saya mungkin yang selalu memang mau menantang situasi. Ya alhamdulillah saya dengan pengalaman-pengalaman bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang saya hadapi. Itulah modal saya di pemerintahan itu. Tapi saya melakukan ini sebenarnya tidak sendiri. Itu yang tadi saya katakan bahwa saya didukung oleh orang-orang yang punya semangat yang sama, kemudian komitmen yang kuat. Jadi saya tidak merasa sendiri, saya punya Forkopimda yang luar biasa membantu saya, kemudian pendamping-pendamping saya di pemerintahan, mulai dari sekda sampai semua jajaran pemerintahan, termasuk teman-teman pers, teman-teman LSM, itu semua kita libatkan. Sehingga saya merasa bisa menyelesaikan ini, karena saya juga tidak pernah merasakan diri saya bahwa saya ini dipunggawa, saya ini bagian dari mereka, bukan seperti seorang pimpinan yang selalu mau berlebih penghargaan dari orang. Saya biasa-biasa saja, artinya prinsipnya yang membedakan hanya jabatan dan situasi. Insya Allah saya akan menjadi seperti mereka lagi, seperti rakyat biasa, karena senang tidak senang, pasti akan tiba masanya sama dengan ajal akan berpisah dengan tubuh. Itu kira-kira yang menjadi motivasi bagi saya, sehingga saya merasa bahwa tentu selama ini memang saya itu jarang di kantor, saya banyak-banyak memang di lapangan. Jadi biasa 1 bulan, 2 bulan saya tidak pernah injak kantor, tapi di lapangan biasa sampai pagi, malam, malah bermalam di lapangan. Jadi setelah kondisi seperti ini tidak ada yang luar biasa karena memang kita sudah terbiasa di lapangan. Itu Ya, kira-kira. siap Pak. Ini Pak, sebelum kita lebih lanjut, ini kan kita live juga di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur. Ini ada beberapa komentar di Facebook Tribun Timur, Pak. Ini saya bacakan Pak beberapa, dan tak sedikit yang memberikan jempol dan tepuk tangan nih untuk Pak Bupati. Dan juga dari Firman Akib, sukses selalu Buang Haji Duli, Bupati Sopengku memutus mata rantai COVID-19. Ada dari Muhammad Lutfi Cupit, pemimpin yang respect terhadap persoalan-persoalan daerah, top leadership. Ada juga dari Diwan Boksi, Sopeng tegas dan mantap. Ada tape kah? Ini Pak malah tanya tape ini Pak. Ini ada lagi Pak. Yang terakhir dari Yusri Kesling, jaya terus Pak Bupati Sopeng andalanku. Sapa-sapa dulu dong Pak untuk Tribuners di live di YouTube Tribun Timur dan Facebook. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah atas dukungan kita. Apa yang saya kerjakan dan kita kerjakan bersama adalah merupakan bagian dari komitmen kita bagaimana menyelesaikan tanggung jawab sebagai masyarakat maupun sebagai pelayan masyarakat. Prinsip kami pegang bahwa kami adalah pelayan masyarakat. Kami senantiasa berusaha bagaimana yang terbaik untuk masyarakat. Terutama tanggung jawab kami sebagai penanggung jawab wilayah, ya senang tidak senang kami harus jalan ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita harus berikan support kepada seluruh jajaran agar kita semuanya bisa semangat terus. Jangan sampai imun turun, maka semangat pasti lemah, corona bisa masuk. Jadi kita harus betul Pak, harus jaga imun, nutrisinya harus bagus, dan jangan lupa makan tapip ya. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah, ini pesan Pak Bupati, jangan marah-marah. Pak, ini kan kita sudah berbagi banyak soal bagaimana aksi heroik Pak Bupati bersama jajarannya menangani corona di Sopeng. Kami dapat bocoran dan dari hasil baca kami Pak, itu Sopeng ternyata membeli mesin PCR pertama. Itu sebelum mesin PCR ini dibutuhkan oleh banyak orang dan dicari-cari. Bahkan katanya Bapak membeli mesin PCR ini sebelum harganya masih jauh, masih tinggi. Harganya masih di kisaran 800 jutaan Pak ya itu hari Pak. Itu sebenarnya kenapa sampai seberani itu Pak? Corona belum seperti hari ini, belum mewabah dan banyak di mana-mana, tapi
Bapak sudah antisipasi dengan membeli mesin PCR itu lebih cepat dan seperti apa gitu, Pak? Jadi ceritanya begini, waktu itu pas Presiden mengumumkan 2 kasus, tapi ini kan di negara lain sudah mewabah, sudah tingkat kasusnya sudah tinggi. Pemikiran saya, ketika seorang kepala negara atau presiden sudah membuat pernyataan seperti itu, kita di tingkat bawahan ini harus membaca itu. Akhirnya waktu itu saya langsung telepon direktur rumah sakit, tolong antisipasi APD, tolong siapkan petugas-petugas yang bisa melayani. Karena tidak semua petugas medis kita bisa, karena pertama dia harus tidak punya penyakit-penyakit yang rentan. Kemudian setelah saya kembali coba bertanya beberapa sumber-sumber yang bisa saya, ya ini bahaya kalau dia tidak tertangani dengan baik, itu penyebarannya luar biasa. Akhirnya kami cari informasi bagaimana cara rumah sakit yang bisa mendeteksi misalnya HIV, mesin TCM itu. Kita kan punya juga sebenarnya. Cuma pada saat pengurusan izin juga lambat. Kemudian kemampuan hasilnya itu paling berapa 1 kali sampel. Jadi tidak maksimal. Akhirnya kami mencoba mencari cara bagaimana ini, akhirnya kami dapatlah jaringan untuk dapatkan PCR. Prinsipnya waktu itu kami tidak memikirkan berapa anggarannya. Yang penting bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat kalau terjadi yang terburuknya. Kemudian kenapa kami membuat ruang perawatan? Pertama, karena pengalaman pertama ini banyak masyarakat tiba-tiba trauma, tidak mau ke rumah sakit. Jadi saya berpikir bahwa harus cepat kita pisahkan pelayanan umum di rumah sakit dengan pelayanan khusus COVID ini, corona ini. Dalam waktu hanya kurang lebih 1 bulan kita rehab rumah sakit lama kita lengkapi, kemudian meminta masukan kepada ahlinya. Kebetulan ada teman-teman di ID meninjau pada saat sebelum dioperasikan bahwa apakah yang kami lakukan ini sudah mulai standar. Akhirnya ada beberapa dikoreksi. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah fungsikan rumah sakit kita ini standar untuk perawatan COVID. Jadi mulai dari ventilator, kemudian ruangannya ada pembersih udara, ada yang jaringannya sampai, karena udara yang keluar di ruangan ini tidak boleh sembarangan kita buang. Makanya dibuat jaringan khusus masuk ke safety tent. Itu yang kami kerjakan. Kamar rumah sakit kami untuk pelayanan COVID ini menampung 50 orang. Sampai persiapan mayat pun, kamar mayat pun kita sudah siapkan, peti jenazah kita sudah siapkan. Kita berusaha bagaimana terjadi apa-apa, terburuknya ya kita harus tangani dengan baik. Nah, itu yang mesin PCR ini alhamdulillah kalau maksimal dia bisa menyelesaikan 1.000 sampel per hari dengan 2-3 shift yang bekerja. Dengan regen yang bagus, karena regen ini juga kan berbeda-beda mereknya, terkadang lambat dibaca oleh alat itu. Bukan berarti tidak bisa, tapi lambat. Makanya kemarin waktu rapat dengan Pak Gubernur, kami menyarankan bahwa Makassar, Maros yang punya alat ini biarlah melayani Maros, Pangkep. Yang lainnya utara dengan tengah, Sopem bisa berpartisipasi melayani uji swabnya ini. Supaya masyarakat, sebenarnya kan Makassar ini yang perlu cepat diselesaikan. Karena Makassar ini kan semua masyarakat di Sulawesi Selatan ada semua di Makassar. Jadi kuncinya Makassar selesaikan. Daerah
tidak seberapa. Kurang lebih 70% kasus kan di Makassar, Goa, Maros. Yang lainnya terbagi-bagi di daerah-daerah. Kalau Makassar tidak terkendali, yakin dan percaya kita akan semua terancam. Kata kuncinya, bagaimana Makassar diselesaikan dalam waktu yang singkat. Caranya, bagaimana kemampuan PLT wali kota yang baru, bagaimana kerja-kerja tim, nah kita lihat. Nah, alhamdulillah, Makassar wali kota sudah menyampaikan bahwa akan diberlakukan bebas COVID yang keluar masuk di Makassar. Insya Allah berhasil kalau itu diberlakukan. Kalau berani lakukan ya. Karena karakter orang Makassar di Makassar kan beda-beda juga. Nah, kalau kami beda. Kami gampang. Untungnya kami punya rumah hantu. Jadi yang nakal-nakal ada caranya kita bawa ke sana bermalam. Nah, alhamdulillah efek jaranya luar biasa. Tidak ada lagi yang berani begadang, yang tidak mau mendengarkan arahan-arahan kita. Ya bukan penegakan hukum, cuma diajak berwisata di Villa Juliana. Itu kira-kira. Diajak berwisata, Pak ya. Semoga saya tidak pernah ke sana deh Pak, berwisata untuk itu Pak. Ini Pak, dari poin-poin yang Bapak paparkan di Jakarta kemarin, ada juga ide untuk mengadakan swab mobile gitu Pak. Sudah kita Itu sudah Pak dijalankan di Kabupaten Sopeng. Dan seperti apa mungkin hasil atau data yang sudah didapatkan dari sana Pak? Seperti apa dari swab mobile itu? Membantu seperti apa gitu Pak mobile swabnya? Jadi sebenarnya mobil ini dia bekerja setengah jadi. Artinya pengambilan swab kemudian dilakukan pemeriksaan sambil jalan, kemudian setelah itu dibawa ke lab. Jadi cepat prosesnya. Beda kalau misalnya dari awal baru diambilkan swabnya baru dibawa ke mesin PCR. Jadi ini mobile keliling. Apalagi kalau ada kasus, itu dia pasti sibuk karena minimal kurang lebih 50, satu kasus itu kurang lebih 50 yang diperiksa. Karena kayak multi level itu. Makanya semakin cepat ketahuan, semakin mempermudah kita melakukan penelusuran riwayat kontak. Kalau lama, maka panjang prosesnya ini kita, karena kita betul-betul harus mencari sampai di ujung terakhirnya ini yang pernah kontak. Nah inilah juga kejujuran penting. Kejujuran sangat penting. Karena kalau tidak jujur, maka pasti tidak bisa maksimal. Nah tapi inilah kelebihan tim surveillance kami, karena dia sudah bisa meyakinkan orang supaya jujur. Jadi cepat dia bisa lakukan pendeteksian untuk melakukan uji swab. Kalau menuju Sopeng new normal ini Pak, seperti apa nanti ke depan Sopeng menuju new normal? Apakah ada sesuatu yang baru akan diterapkan atau ada peraturan-peraturan atau kebijakan yang harus betul-betul diikuti oleh masyarakat untuk betul-betul bebas dari corona ini Pak? Sebenarnya kami di Sopeng itu sudah jalan new normalnya. Tidak ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan dalam beraktivitas di Sopeng. Objek wisata Lejak sudah buka, semua sudah dibuka. Pasar tidak pernah kita tutup. Tidak ada sebenarnya di sektor pertanian. Cuma satu saja yang belum berjalan sekarang ini, hanya masalah pendidikan. Yang lain berjalan. Termasuk kemarin saya bersama masyarakat beridul fitri di masjid. Tidak ada yang kita, kan pembatasan-pembatasan yang memang kalau di perbatasan ketat, tapi kita kan sudah bersihkan di dalam ini, ibaratnya kita sudah bersihkan, cuma menjaga jangan sampai ada kotoran baru lagi yang masuk. Jadi kita di Sopeng tidak ada yang seperti biasa. Alhamdulillah di sektor pertanian kita kemarin hasil panen itu ada sekitar 1,4 triliun uang beredar di sektor pertanian tanaman pangan. Pelelangan sapi, pasar ternak kita juga berjalan, pasar tradisional kita berjalan. Tidak ada.
karena semua pihak bekerja untuk bagaimana menertibkan orang di pasar pakai masker, karena Sopeng kan sudah kabupaten wajib masker. Jadi orang baru bicara tentang bagaimana Sulawesi Selatan ini ya membuat perda wajib masker, Goa baru bicarakan, sebenarnya Sopeng sudah beberapa waktu lalu sudah memperlakukan itu, Sopeng kabupaten wajib masker. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan, baru sekarang orang berpikir berembuk bagaimana caranya, kita sudah lakukan. Nah, itu yang terkadang memang kita ya mungkin karena kami dianggap bahwa apa Sopeng dia bisa lakukan. Tapi ternyata kan ya orang Bugis mengatakan mesiri-siri makutana, padahal Nisen rumah itu cocok, tapi mesiri nih. Karena persoalan harga diri mungkin sehingga malu bertanya. Tapi kan yang begini tidak boleh kita malu. Demi keselamatan sama saya tidak pernah malu bertanya. Saya tidak pernah malu bekerja, apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Itu yang kami lakukan di Sopeng. Jadi program new normal ini sebenarnya secara ini kita sudah jalan. Banyak yang kita sudah kerjakan. Jadi persoalan new normal sebenarnya prinsipnya Sopeng sebenarnya sudah jalan sebagian. Ada beberapa, kan salah satu contoh bagaimana mendisiplinkan orang, ini kan kita sudah disiplinkan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dulu, kebiasaan baru lagi yang kita kerjakan, ini kan sebenarnya sudah berjalan semua kita di Sopeng. Memang belum maksimal karena misalnya masalah pendidikan belum seperti biasa, karena memang persoalan pendidikan ini kan kebijakannya di pusat. Kami tidak bisa langgar, walaupun sebenarnya apa yang terjadi di Jakarta, di Makassar, di Sopeng, di kehidupan di desa-desa di pegunungan tidak ada seperti itu. Tidak ada. Sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Saya jalan ke gunung, masuk ke pelosok-pelosok, seperti tidak ada. Kesan ada wabah seperti itu di mata masyarakat itu tidak ada beban. Yang menjadi persoalan sekarang di daerah pegunungan, bukan hanya di Sopeng, di daerah lain tidak maksimal mendapatkan masalah pelayanan pendidikan. Tidak ada signal, guru tidak ada. Jadi harusnya daerah yang tahu persis wilayahnya diberi kebebasan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang memang dianggap tidak berisiko. Tidak semua wilayah sama. Tapi kebijakan dari atas disamakan. Tidak boleh sekolah harus melalui ini. Tapi mana? Apakah kita mampu menyiapkan jaringan yang memadai? Ini kan tidak. Rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, saudara-saudara kita di pegunungan, yang tidak ada jaringan mana? Kami mau mengambil kebijakan juga tidak bisa karena aturannya seperti itu. Nah, itu kira-kira yang menyangkut new normal. Sebenarnya standarnya seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, ya tentu kita ikut. Tapi pada dasarnya di Sopeng sudah sebagian sudah terlaksana. Berarti untuk pemulihan ekonomi sebenarnya sudah dimulai sejak lama, pemulihan ekonomi di Sopeng itu, Pak ya? Iya, kalau kita masuk di Sopeng, di sekitar kota itu sampai subuh pun masih ada penjual. Apalagi nasi kuning, malam minggu ramai, di warung-warung kopi ramai. Jadi tidak ada lagi sebenarnya yang berlebihan yang kami lakukan, karena prinsipnya bahwa ada keyakinan dari kami, apa yang kami lakukan selama ini sudah anggap steril. Yang menjadi persoalan yang harus kita jaga ini orang dari luar yang masuk, yang membawa penyakit yang mungkin berbahaya. Karena bukan hanya sebenarnya corona ini yang kita tangani, ada beberapa yang rentan, yang harus kami jaga. Misalnya yang sudah berumur 60 ke atas, 70 ke atas, ada sekitar 700 orang ini, ya kami larang ke tempat pelayanan kesehatan, kami yang datangi.
Jadi petugas kita yang datang mengontrol ini, jangan sampai mereka ke tempat pelayanan kesehatan bermasalah. Nah, itu kan yang kita ketahui bahwa yang paling gampang dimasuki tertular itu yang memang punya penyakit bawaan yang kronis, yang rentang ini. Nah, itulah langkah-langkah. Kemudian juga jangan lupa DBD juga harus diantisipasi. Nah, TBC, DBD ini bahaya semua. Jangan sampai kita terlena di la corona ini, nah kita abaikan itu. Ini tidak boleh terjadi, makanya tentu dengan kesiapan sarana dan prasarana. Sekarang kami juga, ini kami terkadang bingung antar pemerintah sulit meyakinkan. Contoh klaim di BPJS kami. Tidak mau BPJS membayar klaim misalnya, hanya gara-gara berbeda alamat. Rumah sakit umum kami, karena kami ambil kebijakan memisahkan supaya tidak bercampur ini pasien COVID-19 dengan pasien umum. Masa hanya persoalan alamat yang berbeda dengan satu bendera rumah sakit Latema Mala Sopeng, masa BPJS tidak mau bayar ini klaimnya? Hanya berbeda alamat. Tapi satu kesatuan, kita bayangkan itu. Saya bilang, tidak usah pikirkan gitu. Kita tidak boleh tidak melayani masyarakat. Persoalan nanti kita, ya. Jadi jangan salahkan kami nanti kalau kami memutus kontrak kerja dengan BPJS. Hanya karena persoalan itu, masa kita coba bayangkan. Hanya persoalan beda alamat saja, pelayan, tapi satu manajemen. Satu manajemen. Harusnya saya dihargai, dibayarkan lebih kalau perlu. Karena saya mengambil suatu proteksi, pembatasan jangan sampai pasien umum dengan pasien yang terjangkit COVID ini bercampur. Nah, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya akan Tapi ambil kebijakan. ya Pak. Dan sejauh ini Pak, apakah langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan selama ini dari awal, mulai dari pembelian PCR sampai penerapan wajib masker di Kabupaten Sopeng, apakah Bapak menilai apa yang sudah dilakukan ini berhasil atau akan ada lagi langkah-langkah ke depan mungkin yang belum diterapkan di Kabupaten Sopeng dan akan diterapkan dalam waktu dekat ini Pak untuk mengatasi corona itu Pak sampai betul-betul nol kasus di Sopeng? Insya Allah saya akan target kami, karena kami bekerja selalu ada target. Pertama kemarin kita bisa capai target karena kebersamaan. Ini juga harus lebih ditingkatkan. Harus kita tingkatkan. Target kita bagaimana betul-betul nanti selesai. Nah, makanya kami mencoba membuka komunikasi dengan provinsi, karena hasil yang kami dapatkan bahwa bukan berarti apa yang kita kerjakan ini tidak selesai, tapi tidak akan mungkin selesai kalau Makassar tidak selesai. Karena ibaratnya sumber Lakoro ini kan datanya dari Makassar. Ini harus ditutup. Coba bayangkan kalau misalnya apa yang kami lakukan, Maros lakukan, Pangkep lakukan, Baru lakukan, kami tidak kerja. Karena sudah tersaring dari Makassar sampai ke Sopeng. Apalagi wilayah kami kan tengah. Yang lucu ini cuma kami Sopeng yang selalu berlakukan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kami berbuat. Daerah lain yang sebenarnya saya mau maaf kepada semua pihak, seluruh pemirsa, bahwa saya katakan ini Sopeng daerah kecil. Ada beberapa muncul kasus yang bersumber dari Makassar. Di Makassar ini bukan hanya orang Sopeng, hanya sebagian kecil orang Sopeng di Makassar tapi punya kasus. Coba bayangkan daerah lain bagaimana. Coba bayangkan Sopeng saja daerah yang kecil ini ada sumber kasusnya dari Makassar. Pasti daerah lain juga begitu. Cuma mungkin mereka tidak kerja. Sebenarnya kami pun juga bisa lakukan itu. Walaupun kami tidak kerja, tidak ada masalah.
kita diam-diam saja. Dia kan nanti kan kalau orang meninggal, ya paling dianggap meninggal biasa, padahal itu sudah terjangkit COVID-19. Tapi kami tidak mau seperti itu. Ya, mohon maaf, jangan sampai ada teman-teman bupati yang merasa bahwa tidak bekerja, semua bekerja. Cuma kita semua bekerja, cuma cara kita yang berbeda. Jadi itu kira-kira satu saja prinsipnya bahwa sumbernya dari Makassar, tidak mungkin daerah lain tidak ada warganya yang terkena. Sopeng saja yang kecil, ada berapa yang kena, apalagi daerah lain. Sederhana saja. Jadi gini Pak, seandainya Bapak ini PJ Wali Kota Makassar, apa yang akan Bapak lakukan nih untuk mengatasi pandemi Corona di Makassar? Saya sebenarnya ini kan cuma berandai-andai saja. Ya Pertama, Pak. bagaimana melibatkan ahli. Kemudian di Makassar ini kan banyak kekuatan, banyak pasukan yang bisa dilibatkan. Bagaimana memproteksi ini dengan cara strategi, tentu libatkan Pangdam, libatkan Kapolda, libatkan Lantamal, semua yang punya pengalaman perang, pengalaman penugasan, kita diskusikan dengan rekomendasi ahli. Caranya bagaimana? Buka tutup, buka tutup. Ibaratnya ini dikurung. Kurung. Artinya di blok-blok, periksa. Kita bayangkan berapa miliar uang yang disiapkan. Baru berapa yang terserap. Habiskan itu uang demi keselamatan rakyat. Ini kan uang untuk rakyat. Kenapa tidak digunakan? Kenapa mau takut? Yang salah itu kalau kau salah gunakan. Sepanjang digunakan untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak? Coba. Di sisi lain serba kekurangan. Di sisi lain kelebihan uang. Kan begitu. Uang banyak, tapi tidak tahu mau diapakan. Baru 100 miliar uang provinsi dipakai. Makassar baru berapa miliar. Masih banyak. Kenapa hamburkan itu uang, habiskan itu uang, yang penting rakyat selamat. Beli VCR, swab, jangan pakai rapid test, semua di swab. Berapa sih? Taruhlah 1 juta satu orang biayanya. Berapa juta penduduk di Makassar? Habiskan berapa ratus miliar uang. Swab, pisahkan. Dapat pisahkan, dapat pisahkan. Insya Allah selesai. Saya paling lama 2 bulan saya selesaikan Makassar. Yang penting didukung oleh semua elemen. Nah, beri kita kesempatan. 2 bulan selesai. Luar biasa Pak, ini sangat optimis Pak ya. Harusnya memang optimis ya Pak, apalagi ada bantuan banyak tenaga yang bisa membantu dan stakeholder pasti akan bekerja sama untuk bersama-sama menyelesaikan pandemi ini dan menghilangkannya dari tanah Sulawesi Selatan khususnya Pak. Sebelum kita menuju akhir ini Pak, kita sudah mau berakhir dialognya. Bapak di Jakarta, saya di studio Tribun Timur, ini sangat senang banget ini Pak kita bisa berbincang hari ini. Sebelum menuju akhir ini Pak, ada bagian yang sangat penting yang disampaikan oleh Pak Bupati untuk ke depan bagaimana corona diatasi di Sopeng itu. Salah satunya adalah melibatkan RT RW di Sopeng dalam penanganannya Pak. Itu sebenarnya mungkin bisa cerita teknis dan bagaimana caranya nanti itu Pak modelnya supaya kita bisa berbagi dengan stakeholder yang lain yang mungkin sedang menyaksikan kita Pak. Jadi bukan hanya RT RW yang saya libatkan, termasuk Linmas, Hansip. Iya Pak. Anak buahnya RT. Ya, atasan langsungnya Hansip itu RT RW. Kita punya kekuatan itu. Ada 1.500 lebih yang kita punya kekuatan. Semua RT RW. Jadi dulu ceritanya ini Hansip ini pada saat pemilihan presiden. Ada tenaga itu saya belikan baju, sepatu lengkap. Sama lengkapnya dengan polisi tentara, jadi hebat kelihatan dan mereka mau bekerja dengan itu. Ada Babinsa, Babin Kantimas yang membina, kemudian dikoordinir oleh RT RW. Hansip ini yang keliling patroli-patroli di keluar masuk lorong di kampung-kampung. Kalau ada apa-apa dia lapor kepada Pak RT, Pak RW ada orang baru lagi masuk.
Dia selalu dibina dengan Babinkan Tipmas, dengan Babinsa, Pak Desa. Tiga pilar di tiga pilar ini mutlak harus sejalan. Desa, Babinkan Tipmas, Babinsa. Ini kalau tiga pilar kekuatan ini di desa luar biasa manfaatnya. Karena mereka ini sangat disegani di masyarakat. Sangat disegani karena dia selalu punya kepentingan langsung ke Pak Desa, Babinsa, Babinkan Tipmas. Itu yang perlu kita berdayakan. Demokrat RT RW. Kemudian harus kita disiplinkan buat laporan. Karena kalau tidak buat laporan, pasti juga mereka tidak maksimal. Harus rutin. Ada yang tidak dimiliki daerah lain di dunia. Hanya Sope yang miliki. Apa itu, Pak? Yasi Sopengi. Yasi Sopengi. Artinya, Pak? Kebersamaan. Orang Sopeng itu, kalau sudah dinyatakan Yasi Sopengi, semua kepentingan ditanggalkan. Karena itu dari dulu, warisan budaya kita ini, kalau sudah dikatakan Yasi Sopengi, pasti orang semua bersama-sama, bersatu padu, bergotong royong. Sama ketika Pak Doja itu kan orangnya imam. Iya, Pak. Itu yang keliling tiap rumah setiap hari. Kalau ada yang sakit, ada yang tidak ada makan atau ada bermasalah, pasti dia lapor sama Gurta. Dalam ini Ustaz. Gurta ini lapor kepada raja bahwa ada rakyat kita kelaparan, ada yang sakit, raja kasih. Itu budaya ya si Sopeng ini yang masih melekat. Jadi tidak pernah pisah antara ulama dengan pemerintah. Itulah Sopeng sehingga bahasa Yasi Sopeng ini semua unsur terlibat dengan menanggalkan kepentingan-kepentingan. Kita lihat di Sopeng, apakah ada partai atau ada oknum-oknum yang jalan sendiri? Tidak ada. Semua ditanggalkan, kita bersatu padu bersama dengan prinsip Yasi Sopeng. Kita tidak ada yang memanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan sesat. Itulah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Hanya Sope yang memiliki yang namanya Yasi Sopengi, Sitiro Deceng, Testiro Aja, Suri Menre, Testuri No. Tidak ada di daerah lain, hanya Sope yang memiliki. Terima kasih. Siap-siap, Pak. Ini kita mau sapa dulu nih, Pak, Tribuners yang nonton kita di Facebook, Pak. Ini ada Andi Harta Sanjaya Anjas. Maju Kipong. Komen lagi. Yasi Sopengi Sopeng. Ada Hasim. Yasi Sopengi mantap. Ada lagi Pak Andi Harta ini mantap Pak Bupati supaya BPJS juga bisa bersinergi dengan pemerintah. Ini Pak banyak kita komen-komen kita di Facebook dan live Instagram dan YouTube Tribun Timur. Tapi ini Pak sebelum berakhir saya tadi terlewatkan satu pertanyaan ini Pak dan viral. Ini soal artis Sopeng ini Pak. Selfie Pak. Itu kan selfie kemarin sempat pulang. Terus dia menolak di karantina. Akhirnya dijemput paksa tuh Pak. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Jadi sebenarnya selfie sempat stres ketika di karantina. Apa boleh buat? Itulah aturan yang kita harus tegakkan. Di karantina di mana Pak kalau boleh tahu? Pertama di karantina di Hotel Delta. Kemudian di karantina di rumah sakit. Itu durasinya berapa lama Pak? Ada di kurang lebih 10 hari semuanya. Karena pertama hampir dirujuk ke Makassar karena stres berat. Sampai saya turun membesuk, saya sampai Rukia. Kemudian diskusi dengan dokter, sebenarnya masalahnya dia stres berat. Ada beban psikologis. Kemudian kan begini, selfie mau ke Sopeng, dia rindu sama orang tuanya, kemudian juga tidak ada kegiatan di Jakarta. Tapi di samping itu kan selfie baru-baru meninggal bapaknya. Itu membuat dia stres sehingga saya harus rawat di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sudah bagus. Sudah ada nih lagunya. Lagunya tentang corona dia buat. Saya suruh bikin lagu, sudah ada. Sudah dia buat lagu Bugis dengan tema corona. Dan berdasarkan pengalamannya Pak ya?
Ini Pak heboh banget itu Pak kasus soal selfie, semua penasaran kok bisa stres dan lain-lain dan lewat Pak Bupati semua bisa terjawab apa sebenarnya persoalan di selfie kemarin. Termasuk ya campur sari nih stresnya. Mungkin tidak ada nih kegiatan dulu, orang tuanya baru meninggal, tidak membayangkan dirinya bisa dikarantina. Jadi itu adalah hikmahnya bahwa kita tidak boleh besar kepala. Kalau tiba saatnya semuanya tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kemampuan kita menolak. Saya tahu selfie siapa, tapi saya harus tegakkan aturan bahwa aturan tetap aturan, selfie tetap selfie. Apa boleh buat? Ah, tapi memang kemarin itu banyak-banyak memang dijemput di rumahnya, bukan hanya selfie. Kan misalnya contoh dia melalui jalan tikus ketahuan, nah, ada juga kita tahu melalui resmi masuk tercatat kita jemput kan semua laporan masuk. Nah, kita cek kenapa tidak ada ini, kenapa tidak ada ini. Nah, ada di rumahnya jemput sama selfie kemarin bahwa selfie tidak ada semacam fasilitas tidak ada. Memang tidak pernah saya mengatakan bebaskan selfie. Harus dibawa, tidak boleh tidak. Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak ada fasilitas. Cuma kebetulan selfie ya, di rumahnya dijemput. Tapi bukan hanya selfie seperti itu, banyak pendatang yang dijemput di rumahnya. Jadi dari kasus selfie dan ketegasan Bapak ini betul-betul menunjukkan bahwa memang penanganan corona di Sopeng itu serius dan tidak pandang bulu. Pokoknya siapa saja yang melanggar siap-siap akan ditindak, bahkan dijemput paksa demi mencegah corona di Sopeng itu sendiri. Itu kan Pak ya? Ini Pak, kita akan sudah berakhir dan kita sudah membacakan komentar dari Tribuners dari live Facebook dan YouTube kita dan mungkin ada closing statement Pak, kata-kata penutup dari Bapak untuk imbauan kepada kami, imbauan kepada teman-teman stakeholder dan lain-lain mungkin Pak. Silakan Pak. Jadi terima kasih, harapan saya untuk kita keluar dari pandemik ini, wabah ini, hanya saya pesankan pertama kejujuran kita. Harus jujur menyampaikan kalau ada gejala-gejala yang memang ada kaitannya dengan COVID ini. Kemudian jujurlah kepada tim kesehatan apabila ditanya demi keselamatan kita bersama. Jangan sampai terjadi baru kita menyesal. COVID ini bukan rekayasa, COVID ini nyata. Dan kami sangat paham bagaimana dampak daripada COVID-19 ini. Karena kami adalah pelaku yang tahu persis apa itu COVID-19. Kami melihat bagaimana orang satu keluarga, anak, istri, apa boleh buat, kami harus bawa ke ruang perawatan. Kita bayangkan orang tua kita, anak kita, diri kita yang terkena, bagaimana? Yang terpenting COVID ini bukan aib, bukan aib. Adalah bisa berbahaya bagi semua orang, terutama yang punya penyakit bawaan. Sekali lagi, kita berdoa dan berusaha agar COVID-19 ini cepat berlalu, agar aktivitas kita bisa normal kembali, dan ingat Ki, selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan semuanya dalam menyelesaikan COVID-19 ini. Terima kasih, Kurus Semange, salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bupati yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini dari Jakarta, bergabung bersama kita. Terima kasih Pak, semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan juga. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih dari kami Tribun Timur dan untuk Tribuners, tunggu episode selanjutnya dengan sosok-sosok inspiratif selanjutnya. Terima kasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.